Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Handayani dari lokal PP1 dengan NPM 21100782010021. Baiklah, saya akan menjelaskan pengamatan masalah dan studi kasus pengambilan keputusan dari remaja perempuan yang terlibat dari prostitusi. Yang pertama, pengamatan situasi secara sosial. Definisi masalah pada studi kasus pengambilan keputusan pada remaja perempuan yang terlibat prostitusi. Dengan cara mendiagnosis penyebab dari permasalahan pengambilan keputusan pada remaja perempuan yang terlibat prostitusi, yaitu yang pertama, mengalami permasalahan di dalam keluarga. Yang kedua, lingkungan sosial. 3, kurangnya pendidikan dan kesadaran. 4, pengaruh media sosial. 5, pengalaman trauma atau kekerasan. 6, permasalahan ekonomi keluarga. 7, bujuk rayu kaum lelaki serta rasa ingin tahu. Tujuan dari pengambilan keputusan agar para remaja perempuan yang terlibat prostitusi agar tidak berlanjut, dengan tujuan untuk memberikan mereka dukungan holistik dan peluang untuk keluar dari lingkungan prostitusi. Ada beberapa tujuan yang relevan. Yang pertama, rehabilitasi sosial dan fisiologis. Di dalam rehabilitasi sosial dan fisiologis ini dapat membantu remaja perempuan di dalam mengatasi trauma, memberikan dukungan fisiologis, dan membangun kembali kepercayaan diri serta harga diri mereka. Yang kedua, dukungan dari keluarga. Dengan melibatkan keluarga dalam proses rehabilitas, memberikan pendukungannya, dan membangun hubungan yang sehat. Yang ketiga, pendidikan dan keterampilan. Dengan menyediakan akses ke pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi yang memberikan alternatif pekerjaan yang lebih baik. 4, pendidikan kesadaran. Dengan menyediakan pendidikan dan kesadaran publik untuk menghilangkan stereotip dan menggantikannya dengan pemahaman yang lebih baik tentang permasalahan tersebut. 2, pengembangan alternatif terbaik. Dalam pengambilan keputusan untuk remaja perempuan yang terlibat prostitusi melibatkan pendekatan holistik dan berkelanjutan. Alternatif yang dapat kita ambil, yang pertama, program rehabilitasi psikososial, yaitu dengan menyelenggarakan program rehabilitasi psikososial untuk membantu mengatasi trauma, meningkatkan kesehatan mental, dan membangun kembali harga diri seseorang. 2, pendidikan dan pelatihan keterampilan. Dengan menyediakan akses ke pendidikan formal dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi remaja perempuan. 3, jaringan dukungan sosial. Dengan membangun jaringan dukungan sosial yang positif, termasuk keluarga, teman, dan komunitas untuk menciptakan lingkungan yang mendukung. 3, alternatif yang dapat kita ambil di atas adalah jaringan dukungan sosial. Dengan membangun jaringan dukungan yang positif, sebab di dalam keterlibatan anak dan remaja ke dalam prostitusi sudah lama terjadi. Bahkan saat ini kasus perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual anak dan remaja mencapai 54% dari seluruh jumlah kasus perdagangan manusia. Dengan kasus tersebut, kami mengambil alternatif terbaik dengan menggunakan kreativitas dari dukungan jaringan sosial. Sebab dukungan jaringan sosial ini kita berfokus dari pendekatan kebutuhan yang terlibat prostitusi dan aspirasi individu serta mempertimbangkan konteks sosial dan budaya. 4, implementasi ini memerlukan kolaborasi antar lembaga, komitmen jangka panjang, dan adaptasi terhadap kebutuhan individu. Dengan pendekatan holistik dan berkelanjutan, program pengambilan keputusan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi remaja perempuan yang terlibat dalam prostitusi. Dengan rencana implementasi ke depannya untuk remaja perempuan yang terlibat prostitusi dapat mencakup langkah-langkah progresif untuk memberikan dampak positif jangka panjang. Berikut beberapa poin yang dapat diintegrasikan ke dalam rencana tersebut. Yang pertama, penguatan kolaborasi. Kedua, pendidikan kesadaran masyarakat. 3, peningkatan akses ke pendidikan.
4. Mentorship dan pendampingan. 5. Penguatan keterlibatan keluarga. Rencana ini harus terus berkembang sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan dinamika komunitas. Rencana implementasi ini dapat mencapai dampak yang signifikan dalam membantu remaja perempuan keluar dari situasi prostitusi. Memastikan bahwa remaja perempuan secara aktif terlibat dalam seluruh proses implementasi. Langkah-langkah monitoring dengan penyesuaian program dapat secara dinamis beradaptasi dengan kebutuhan yang berkembang. Penyesuaian yang dapat kita ambil, yang pertama sistem pemantauan real time, yang kedua pemantauan dampak sosial, 3 evaluasi fokus kelompok. Rencana ini harus fleksibel dan responsif terhadap perubahan lingkungan sosial ekonomi. Selain itu, penting untuk